Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amin dengan stambuk A1N1210171. Saya dari kelas A jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halwoleo. Di sini saya akan mencontohkan media pembelajaran berbasis IT. Berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah. Dalam periodisasi sejarah itu ada 3 submateri. Yang pertama, komponen periodisasi. Yang kedua, tujuan atau manfaat periodisasi. Dan yang ketiga yaitu contoh-contoh dalam periodisasi. Langsung saja ke komponen pertama yaitu komponen periodisasi dalam sejarah. Yang pertama yaitu kronologi. Kronologi itu adalah urutan waktu dari sejumlah kegiatan atau peristiwa. Dia itu urutan waktu yang sesuai. Ternyata dalam periodisasi kronologi itu sangat bermanfaat dalam sejarah. Akan ada namanya kerancuan ataupun tidak beraturan dalam penyusunan waktu, sehingga kamu akan bingung dalam mempelajari sejarah. Ada 3 manfaat kronologi, yaitu yang pertama, membantu menghindari terjadinya kerancuan dalam pembabakan waktu sejarah. Yang kedua, merekonstruksi peristiwa sejarah di mana masa lalu itu berdasarkan urutan waktu yang tepat. Jika tidak ada waktu yang melompat-lompat ataupun tidak sesuai. Dan yang ketiga adalah menghubungkan dan membandingkan sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Komponen periodisasi yang kedua adalah kronik. Kronik adalah catatan waktu kegiatan secara singkat dari waktu ke waktu secara berurutan. Biasanya kronik ini ditulis oleh musafir, pendeta maupun penjaga pada masa lalu. Mereka biasanya pada zaman dahulu, orang-orang yang melakukan perjalanan samudra, mereka biasanya setiap kali berpergian itu mereka menuliskan sebuah catatan atau seperti buku harian atau catatan perjalanan. Nah, yang kedua yaitu perjalanan Aitsing, seorang biksu yang berasal dari Cina yang datang ke kerajaan Sriwijaya. Di sana katanya ia menceritakan bagaimana dia tinggal di sana selama beberapa bulan, dan Sriwijaya pada saat itu dihamparkan sudah sangat maju dalam bidang pengajaran agama Buddha. Dari situ kita tahu bahwa dulu kerajaan Sriwijaya itu berdiri sangat banyak berdasarkan daripada Aitsing. Contoh lainnya yang bisa saya contohkan ialah para pelayar-pelayar dari Eropa. Salah satunya adalah Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pelaut yang pernah singgah ke Indonesia. Dalam perjalanannya, Marco Polo menuliskan cerita-cerita perjalanan. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Maghobundi. Jadi hal itu adalah bahan-bahan sejarah. Jadi itulah yang disebut kronik. Komponen yang ketiga yaitu anakronisme. Anakronisme dalam sejarah
Inilah yang saya katakan tadi. Kronologi itu berfungsi untuk menghindari yang namanya anakronisme. Anakronisme itu biasanya dilakukan oleh sastrawan dalam menggambarkan suatu peristiwa sejarah dalam karyanya. Jadi biasanya seorang penulis atau sastrawan yang ingin menulis suatu peristiwa dalam perjalanannya. Tapi terkadang yang menjadi permasalahannya adalah yang namanya anakronis. Ketika dalam anakronisme itu sering menyebabkan yang namanya kesalahpahaman dalam melihat peristiwa sejarah yang sebenarnya. Jadi di sini saya bisa contohkan bahwa anakronisme ini adalah suatu penampakan waktu tokoh yang tidak tepat terhadap tempatnya. Misalnya, Sumpah Pemuda itu dilakukan pada saat itu oleh pemuda Indonesia dari seluruh Indonesia, dan hasil-hasil kongres tersebut diupload di Instagram pemuda pada saat itu. Oleh itu adalah salah satu anakronisme yang salah, karena pada saat itu logikanya sosial media itu belum ada seperti yang sekarang ini. Sekarang yang kedua yaitu fungsi periodisasi dalam sejarah. Periodisasi itu sangat berfungsi dalam sejarah. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah yang muncul dalam suatu kesatuan tema atau kronologi. Jadi biasanya periodisasi ini disebut dengan pembabakan sejarah. Misalnya peristiwa sejarah yang memiliki tema yang sama atau kronologi yang sama. Sejarah mempunyai sifat berkesinambungan. Ada yang namanya sebab akibat juga, sehingga penyusunan periodisasi itu akan membantu kamu memperjelas hubungan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Inilah yang disebut dengan periodisasi sejarah atau pembabakan waktu dalam sejarah. Nah, sekarang kita lihat fungsi-fungsi periodisasi dalam sejarah. Yang pertama, periodisasi mempermudah kita dalam mempelajari sejarah dengan pemenggalan suatu rangkaian peristiwa masa lampau menjadi beberapa masa yang lebih kecil. Artinya, misalnya sejarah Indonesia itu sudah sangat-sangat tua dan sangat panjang. Dimulai dari zaman manusia purba hingga zaman tahun 2022 ini. Tentu jika dibuat yang namanya judul-judul kecil itu sangat banyak. Dengan adanya periodisasi ini, ada pengelompokan peristiwa berdasarkan peristiwa yang sama sifatnya. Fungsi yang kedua yaitu periodisasi juga membantu memahami peristiwa-peristiwa secara kronologis. Yang ketiga yaitu contoh periodisasi dalam sejarah. Yang kita ambil yang pertama itu contoh periodisasi yang digunakan dalam pembabakan sejarah Indonesia. Yang pertama, zaman prasejarah pada tahun sebelum 400 Masehi. Biasanya yang membedakan zaman sejarah dengan zaman prasejarah adalah zaman prasejarah itu belum mengenal tulisan. Yang kedua, zaman pengaruh Hindu-Buddha pada tahun 400 sampai 1500 Masehi. Yang ketiga, zaman pengaruh zaman Islam pada tahun 1500 sampai 1700. Yang keempat, zaman penjajahan dalam kolonialisme pada tahun 1700 sampai 1945 Masehi. Yang kelima, zaman pergerakan nasional atau dikenal dengan
zaman memperjuangkan atau menuju zaman kemerdekaan Indonesia. Ini adalah zaman-zaman perlawanan dengan menggunakan organisasi. Yang keenam, zaman pendudukan Jepang. Jepang menjajah kita selama 3,5 tahun. Yang ketujuh, zaman proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedelapan yaitu zaman RIS atau zaman Republik Indonesia Serikat, dan demokrasi liberal terjadi pada zaman Orde Lama. Yang kesembilan, zaman demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Yang ke-10, zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru adalah zamannya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Yang ke-11, zaman reformasi, yaitu peristiwa reformasi terjadi pada tahun 1998, dan itulah yang kita nikmati hingga saat ini. Jika peristiwa 98 itu adalah apa yang kita dapatkan hari ini, bagaimana kita diberi kebebasan berekspresi, itu kita dapatkan melalui peristiwa 1998. Nah, itulah ringkasan pembabakan sejarah Indonesia. Kedua yaitu zaman periodisasi Eropa. Yang pertama, zaman kuno. Yang kedua, zaman pertengahan. Yang ketiga, zaman baru. Dan yang keempat, zaman terbaru. Selanjutnya, ada perbaikan sehingga muncul periodisasi sejarah baru. Yang pertama, prehistori atau prasejarah. Yang kedua, protohistori atau mula sejarah. Yang ketiga, ancient history atau sejarah kuno. Dan yang keempat, Middle Age atau zaman pertengahan. Yang kelima, the early modern period atau permulaan zaman modern. Yang keenam, the 19th, abad ke-19. Yang ketujuh, dua perang dan masa antara dua perang dunia. Yang kedelapan, the post-war period atau masa zaman Eropa purba, membicarakan tentang kehidupan dan perkembangan jenis-jenis manusia purba Eropa. Sejarah Eropa kuno, membicarakan asal mula muncul dan perkembangan peradaban Eropa kuno dengan fokus membahas pada peradaban Yunani dan Romawi. Sejarah Eropa abad pertengahan membicarakan keadaan Eropa setelah runtuhnya Romawi. Periode ini sering disebut dengan zaman kegelapan di Eropa karena besarnya pengaruh gereja di segala bidang kehidupan masyarakat Eropa. Sejarah Eropa Renaissance dan humanisme membicarakan mengenal mulainya masyarakat Eropa menemukan jati dirinya dan tata kehidupan masyarakat Eropa masa Yunani dan Romawi. Hak-hak asasi manusia mendapatkan perhatian khusus sehingga tindakan sewenang-wenang terhadap kehidupan manusia mulai terhindarkan. Sejarah Eropa baru membicarakan kemajuan-kemajuan yang dicapai bangsa-bangsa Eropa setelah revolusi industri. Sejarah Eropa modern membicarakan tentang perkembangan bangsa Eropa setelah Perang Dunia II hingga sekarang ini. Menurut Ismaun, periodisasi juga dapat dibuat menurut urutan pergantian dinasti-dinasti sejarah, misalnya Mesir kuno
dan Cina adalah contoh periodisasi yang demikian lazim digunakan dan mudah dilaksanakan. Sejarah bangsa Asia pada umumnya dilukiskan menurut babakan waktu dinasti, karena kedudukan raja dianggap sangat penting dalam masyarakat. Periodisasi menurut urutan pergantian dinasti-dinasti akan bermakna jika diterapkan dalam sejarah monarki-monarki absolut. Tetapi periodisasi tersebut tidak akan bermakna dalam pembahasan sejarah mengenai monarki konstitusional. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.